dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga hadir di studio seorang narasumber bernama Mas Diki. Assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, seperti kita lihat tadi di awal, itu adalah beberapa cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa dari Mas Diki. Dan Mas Diki saat ini juga sudah hadir di sini. Dan Mas Diki langsung saja bercerita, Mas Diki punya permasalahan hidup seperti apa? Ya, sebelumnya saya terima kasih sama Mas Farid dan juga Pak Ustadz. Saya kesini, saya mau cari solusi dan minta solusi masalah rumah tangga saya yang belum selesai sampai hari ini. Saya jujur, saya sudah menyakiti istri saya yang pertama. Iya. Jadi maksudnya Bapak punya istri lebih dari satu? Iya. Boleh disebutkan berapa pastinya, persisnya? Dua, iya. Nah, di situ Bapak berselingkuh atau memang poligami? Awalnya sih saya selingkuh, Mas. Tapi akhirnya saya berpoligami. Menikahinya? Menikahi istri saya yang kedua ini. Nah, ini kenal dengan istri kedua di mana? Waktu itu saya kan kerja sebagai di koperasi, simpan pinjam. Jadi saat itu saya nagih di salah satu nasabah saya. Salah satu nasabah saya itu mengenalkan saya, mengenalkan saya sama seorang janda yang namanya Mela. Nah, saat itu atas dasar apa dikenalkan? Ada hubungannya dengan bisnis atau tidak? Tidak ada. Hanya dikenalkan begitu hanya saja. Dikenalkan ya. Awalnya sih biasa-biasa saja saya. Dari hari ke hari ya saya semakin akrab. Karena saya tiap hari datang situ kan. Jadi setiap saya di situ ya ngobrol gitu kan. Akhirnya saya lama-lama saya jadi suka sama dia. Bahkan saya biasanya saya di situ kan paling lama 1 jam, 2 jam lah di situ. Bahkan saya bisa berhari-hari di situ. Mas gimana ya? Belum pulang juga. Jam berapa? Mas, kamu kapan pulang sih? Kamu kemana dulu? Aku kerja lah. Kamu kan tahu kerjaan aku itu keliling nagih uang. Tapi Mas, nggak usah pakai emosi. Aku kan cuma tanya. Lagian kok sekarang kamu banyak berubah ya Mas? Berubah gimana maksudnya? Hah? Aku itu pulang kerja capek. Harusnya kamu ngambilin aku minum. Bukan nanya enggak. Jangan nanya enggak penting tahu. Mas, nggak penting nanya. Kamunya akhir-akhir itu berubah Mas. Wajar dong aku tanya. Apa jangan kamu ada cewek lain di luar sana Mas? Berisik! Lu jangan ngira-ngira gue yang enggak ya. Aku kerja capek. Jangan nanya-nanya yang enggak penting.
Saya udah muak mas sama kamu mas. Dengan cara kamu marah-marah terus mas. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Mas, Bikin aku muak juga tahu. Bikin aku nggak betah di rumah. mas aku cuma tanya mas. Mas. Lama-kelamaan jadi suka sampai cinta begitu? Iya. Oke, tahan dulu. Pak Ustadz, terlalu sering bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana cara kita bisa menjaga hati kita untuk tidak tertarik dengan lawan jenis kita nih Pak Ustadz? Pertama, kata pepatah itu mengatakan, pepatah Jawa ini ya, witing tresno jalaran saka kulino. Karena saking seringnya ketemu maka akan tumbuh rasa cinta. Bagaimana kita agar tidak jatuh cinta pada orang yang bukan muhrim, dalam arti kita bisa menahan diri bahwa kita itu sudah berkeluarga. Pertama, kata Rasulullah itu, kalau kita melihat perempuan yang menarik, maka segera pulang gauli istri kita. Karena pada hakikatnya perempuan itu adalah sama. Iblis itu ada anak iblis itu yang ada di pinggul perempuan. Makanya kalau perempuan itu yang menarik di pinggulnya. Kata sahabat Umar, lebih baik berjalan di belakang harimau daripada di belakang perempuan. Karena di pinggulnya itu ada anak setan yang senantiasa menggoda. Pada saat ada orang yang laki-laki dengan perempuan itu berduaan, yang bukan muhrim, itu iblis itu akan menempelkan syahwatnya di kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Maka sejelek-jeleknya laki-laki dengan perempuan, secantik-cantiknya perempuan, atau sebaliknya, seganteng-gantengnya laki-laki dengan sejelek-jeleknya perempuan, kalau berdua tidak menutup kemungkinan akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena matanya sudah ditutup oleh nafsunya iblis semua. Kemudian kalau setelah sudah mulai berhubungan ya sama wanita itu, kemudian istri tahu nggak? Tahu. Tahu. Awalnya sih sebenarnya nggak tahu. Tapi istri saya lama-lama kan curiga karena saya semenjak kenal dia, saya jarang di rumah. Oke. Iya, jarang pulang di rumah. Jadi mungkin kan istri saya kan bertanya-tanya kenapa biasanya nggak seperti ini kan. Nah, dia akhirnya selidiki kan. Ya mungkin dari salah satu teman saya mungkin. Akhirnya dia tahu rumah yang Mela ini tadi. Sebentar, Pak Diki nggak pulang ke rumah, menginap bareng sama Mela ini? Iya. Udah seatap bareng? Iya. Terus kemudian setelah sampai ketahuan rumahnya bagaimana reaksi istri? Dia marah. Dilabrak sama istri saya kan. Pas saya di situ ya pas di rumahnya Mela kan. Nah, istri saya datang. Saya juga nggak tahu siapa yang ngasih tahu kan. Nah, akhirnya mereka kan ribut. Saya juga ya saya bingung. Saya juga harus milih siapa gitu kan. Kamu kenapa murung begitu? Hah? Iya Mas Diki. Ibu aku di kampung sakit Mas. Dia butuh biaya uang banyak buat berobat Mas. Ibu kamu di kampung sakit. Terus kenapa kamu nggak pernah bilang? Ya udah, sekarang kamu jangan murung. Nanti saya kasih uang buat ibu kamu, ya? Tapi aku nggak minta loh Mas. Iya sayang, memang kamu nggak pernah minta sama aku, tapi aku yang niat buat ngasih ibu kamu, ya? Serius Mas. Makasih ya. Iya sayang. Mas Diki! Kenapa ini gak kuatkan, ha? Katanya pergi lagi utang, tapi apa? Dasar penutup goda. Ngapain kamu datang ke rumah orang marah-marah? Ah, ngapain? Kamu malu mas sama saya, Mas? Saya ini istri kamu. Mending kamu balik ke rumah, ngurus anak. Tahu nggak? Mbak, jaga sikapmu ya Mbak. Ini rumah saya. Jadi si Mbak tuh nggak berhak marah-marah di sini. Bahkan Mas Diki sendiri yang datang ke rumah saya. Iya kan Mas? Udah mendingan pulang deh. Pulang Irma, pulang! Mas, harusnya kamu belain aku, Mas. Berisik di rumah orang. Udah pulang. Pulang udah.
pulang. Sekarang saya berpikir sendiri, kenapa saya jadi begini? Saya rasa saya diguna-guna, merasakan diguna-guna gitu. Karena begini Mas, Ya. selama saya 20 tahun menikah dengan istri saya nggak pernah yang namanya aneh-aneh. Apalagi ibarat kata orang jajan sama perempuan kan gitu. Nggak pernah. Tapi semenjak mengenal dia, saya Benar-benar berubah 180 derajat. iya, gitu. Oke, Pak Ustadz, gimana menurut Pak Ustadz nih? Wallahu a'lam benar atau tidak? Tapi jika ini memang benar, artinya apakah bisa gitu guna-guna mengganggu hubungan rumah tangga orang? Pak? Yang pertama kita bahas itu guna-guna Ya. atau ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir itu ada. Sampai Rasulullah itu menganjurkan kita dalam hadisnya itu artinya kalau kita memakan kurma ajwa itu tiap pagi itu 7 butir atau ganjil, itu kita dalam hari itu dibebaskan dari sihir. Dari hadis ini kan menunjukkan bahwa sihir itu ada. Bisa berupa santet, bisa berupa juga ilmu pelet bahasanya gitu ya. Kalau ilmu pelet atau guna-guna itu ya, itu tidak akan kekal. Pasti itu tidak akan kekal. Kedua, ciri-cirinya orang yang mempergunakan ilmu itu sulit untuk beribadah. Istrinya rajin nggak sholat? Iya, bolong-bolong. Tapi sholat ya. Ya, sholat. Pak Diki gampang nggak ibadah? Setelah itu ya, setelah punya istri kedua dengan sebelumnya itu rajinan mana? Yang sebelumnya, Berarti setelah itu sudah malas. bahkan nggak ada ingat gitu, Nggak ada keinginan juga untuk Iya. beribadah begitu. Ya kalau memang sulit ibadah ya salah satunya itu karena memang ilmu guna-guna atau ilmu pelet itu menggunakan jin untuk nutup semuanya itu. Itu kemungkinan seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa sudon karena harus dibuktikan. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya Mas Diki kan melakukan itu di luar kesadarannya dia, artinya apakah ini masuk juga hitungan dosa nih? Dosa, tetap dosa karena melakukannya kan sadar. Pada saat melakukan kan sadar. Jadi Walaupun di bawah pengaruh sihir? iya, tetap dosa. Kenapa? Kenapa dosa? Karena yang tidak dosa itu 3 hal: terpaksa, dipaksa, dan tidak tahu. Anggaplah cintanya itu kena guna-guna. Jadi pada saat melakukan, mohon maaf ya, melakukan perbuatan maksiatnya itu kan tidak diguna-guna dari pengaruh biar cintanya itu. Nah, kemudian sekarang Mas statusnya dengan istri gimana? Dengan wanita itu gimana? Saya sudah menikah siri. Sudah menikah siri sama Iya. dia? Nah, istri pertama diceraikan atau Mas tinggalin aja? Enggak saya ceraiin. Enggak diceraikan, ditinggalkan begitu aja? Iya. Oke, dari istri pertama Mas sudah punya anak? Punya Berapa? 4 anak saya. 4 anak. Oke, Mas masih beri nafkah ke mereka? Masih. Oke. Nah, istri pertama Mas setelah tinggalkan gitu ada komunikasi nggak setelah itu? Ya jarang. Atau secara agama sudah menjatuhkan talak atau belum? Belum. Oh belum juga. Jadi digantung saja. Dicerai enggak, dinafkahin enggak, Iya. ditengokin enggak gitu. Sebenarnya gini, istri saya yang nomor 2 ini, dia selalu menuntut saya untuk menceraikan istri saya yang pertama. Tapi di situ saya menolaknya. Saya walaupun dikatakan saya di luar kesadaran saya, cuman saya menolaknya. Jadi bahasanya Mas Diki itu suruh milih. Iya, Milih pertama atau begitu, kedua. ya. Terus langkahnya apa? Mas? Untuk saat ini saya kembali sama istri saya yang pertama, Pak Ustadz. Oh, Dan saya sangat menyesal sekali, dan saya ingin menebus kesalahan saya terhadap istri saya yang pertama. berarti sekarang sama pertama adalah yang kedua posisinya diapain? Gimana? Yang kedua ini pergi. Meninggalkan saya sudah 6 bulan ini, dia meninggalkan saya. Penyebab dia pergi kenapa? Karena dia menuntut saya untuk menyeraikan istri saya yang pertama. Oh, karena tuntutannya nggak Iya. dipenuhin, akhirnya dia pergi. Dia pergi. Pernah ada kejadian, mohon maaf, keributan di antara istri pertama Saya sama kedua? pernah, istri saya pernah ngelabrak. Heeh.
ketemu di jalan. Nah, jadi ketemu di jalan tuh berantem. Saya juga bingung saat itu kan, saya harus bela yang mana. Mas, berhenti deh Mas. Mas Diki! Mas Diki! Mas! Kamu apa sama dia, Mas? Mas ingat anak di rumah, Mas. Dan kamu juga. Dia ini suami saya. Gak punya malu apa, ha? Kamu yang gak punya malu, ini jalan umum. Lihat dong orang-orang pada ngeliat. Mbak, jaga ya mulut kamu ya. Dan jaga sikap kamu. Saya ini istrinya Mas Diki juga. Bahkan saya juga udah nikah siri sama dia. Apa? Kau udah nikah, Mas? Mas! Iya, saya sudah nikah siri sama dia. Astaga, Maafin Mas! aku. Mas! Sadar, Mas! Ingat anak di rumah, Mas! Kamu jangan pergi! Kamu harus tanggung jawab! Lepasin! Lepasin udah! Bikin malu lihat orang. Tahu nggak? Ingat! Hak saya! Tahu nggak? Jangan brutal di jalanan seperti ini, malu! Diam, jangan macam-macam. Mas! Anak kamu di rumah gimana, Mas? Saya tahu, udah diam! Dia butuh ayah, Mas! Pak Ustadz, ini posisinya adalah dengan istri pertama, tidak diberi nafkah, juga ditinggalkan begitu saja. Terus kemudian, mohon maaf, Mas sudah balik atau ingin balik lagi ke istri yang pertama? Iya, saya udah balik. Sudah balik lagi? Ya. Sudah balik ke istri yang pertama. Ini bagaimana ini Pak Ustadz, hubungan status dia mereka berdua ini? Pada saat meninggalkan istri pertama, itu ada kata-kata cerai, talak, atau kamu saya kembalikan ke orang tuanya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi tinggal begitu saja. Iya. Nafkah, Nafkah ya ada. komunikasi, Ya sering juga. berarti tidak. Berarti jatuh memang talak, Tidak jatuh talak ya? Cuma durhaka karena tidak memberikan nafkah selama berapa bulan kemarin itu. Sekarang permasalahannya mungkin ini Mas Farid dengan istri kedua justru Ya, harus diselesaikan. harus diselesaikan. Iya, Mas sudah pernah menjatuhkan talak dengan istri kedua? belum pernah. Punya anak nggak dengan yang kedua? Belum punya anak saya. Belum. Tapi nikah siri ya. Iya, nikah siri. Nah, saya. kalau nikah siri itu sendiri, Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Perlukah Nikah ngomong siri. talak atau Nikah siri itu ya tetap prosesnya sama seperti nikah biasa, cuma bedanya diakuin di pemerintah atau tidak. tidak? Oh. Jadi kalau cerai di nikah siri itu tidak perlu ke pengadilan. Ya, cukup menjatuhkan talak, tapi harus ada saksi sesuai dengan rukun-rukunnya orang menjatuhkan talak. Syarat-syaratnya menjatuhkan talak tidak boleh. Udahlah biarin aja dia sudah pergi, itu nggak boleh. Datangkan ada saksi bahwa Mas Diki menceraikan istri nama ini. Seperti itu. Nah, Mas Diki, keputusan Mas Diki mau balik lagi ke istri pertama apa? Dan kenapa? Karena saya saya menyesal. Terutama saya menyesal telah menyakiti hati dia. Ya walaupun sekarang dia menerima saya, ya mungkin dalam hati dia masih ada lah rasa sakit yang selama ini dia terima atas perilaku saya kan. Sekarang Mas Diki dengan istri pertama ada rasa cinta lagi nggak? Pasti, Pak. Dengan istri kedua? Itu kayaknya saya udah enggak. Udah enggak? Iya. Sudah nggak ada rasa cinta? Iya. Tapi untuk tetap harus dijatuhkan talak ya Mas? Tetap harus dijatuhkan talak. Bahasanya tidak boleh dibiarkan saja, udah kamu yang pergi atau saya diem-diem saja, tidak boleh. Itu tidak jatuh talak. Nah, kalau misalnya nih si istri keduanya pergi meninggal kemudian menjalin hubungan dengan orang lain, kalau belum jatuh talak dia jatuhnya tetap Tetap maksiat. tetap maksiat. Tetap durhaka. Dalam arti istri kedua meninggalkan Mas Diki saja sudah maksiat itu, sudah durhaka sama suami. Apapun alasannya, seorang perempuan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apapun alasannya. Oh ya, Mas, saya dengar katanya istrinya Mas sakit-sakitan ya, betul ya? Iya, betul. Itu sejak kapan? Sejak istri saya yang kedua itu pergi. Nah, apa yang dirasakan dari istri sakit? Apa yang dirasakan? Yang sering dirasakan istri saya itu sakit kepala. Sebelum menjelang maghrib gitu kan udah mulai gitu. Bahkan dia sering jerit-jerit karena menahan sakit gitu kan. Ya udah saya udah dibawa ke dokter sih. Tapi kata dokter sakit biasa gitu. Tapi saya pikir
saya sering ingat sama istri saya yang muda ini, kebayang dengan istri saya yang muda ini. Kebayang karena apa? Saya rasa istri saya ini kena guna-guna dia juga sih. Mas sudah mencoba untuk bertanya ke ustadz terdekat begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Oke, jadi Mas mencurigai itu adalah perbuatan istri kedua Mas ya? Iya. Mas udah mencoba mencari istri kedua? Mas Diki tahu nggak keberadaan istri yang kedua sekarang? Sebenarnya nggak tahu saya di mana tempatnya, nggak tahu. Komunikasi HP? Kalau komunikasi ya sering, cuman dia nggak ngasih tahu di mana dia berada saat ini kan. Nah, Pak Ustadz, Mas Diki ini kan curiga kalau istri keduanya guna-guna istri pertamanya nih Pak Ustadz. Nih, karena dia udah bisa komunikasi lewat handphone, sebaiknya harus bertanya lewat situ Pak Ustadz ya? Sebaiknya begitu. Dalam Islam itu ada tabayun. Sebab kalau menduga-duga juga repot juga. Akhirnya nanti Mas Diki hatinya kotor karena suudon sama orang. Pertama itu. Keduanya, untuk mengguna-guna orang itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada bahasanya apa ya, tidak semua orang yang bisa melakukan itu mau melakukan itu. Jadi mestinya kan ada tumbal, ada ini dan lain sebagainya. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh yang mau melakukan itu. Nah gini Pak Ustadz, untuk menjaga itu dari berpikiran ke arah sana, oke lah dia sudah berobat ke medis, tapi ternyata tidak ada penyakit yang bahaya, tapi dia setiap hari merasakan itu. Nah, untuk kita menghilangi ada faktor dari guna-guna, apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Pertama, saya sarankan ke Mas Diki untuk membawa istrinya ke psikis. Karena awalnya kan sakit hati. Kalau sakit hati itu kan larinya ke psikolog. Psikolog untuk menetralisir itu dulu. Untuk kita semuanya, pemirsa yang di rumah ataupun kita semuanya, kita itu, jin itu ada. Jin itu punya sifat hasud kepada manusia. Bagaimana untuk kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari godaan jin itu? Yang pertama, kalau kita punya rumah, di rumah itu kan pasti ada yang kosong itu, ada kamar kosong apa itu ya, kita bacakan surat Ar-Rahman. Karena dengan membaca surat Ar-Rahman itu, maka jin itu akan pergi dari tempat kosong itu. Dan rumah-rumah kosong, kamar-kamar kosong itulah tempatnya jin. Yang kedua, kalau kita mau tidur, baca ayat kursi. Baca Al-Ikhlas 1 kali, baca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan usahakan tidur dalam keadaan sedang berwudu. Dalam keadaan berwudu. Insya Allah karena jin itu, atau ilmu-ilmu seperti itu masuknya pada saat kita lengah, pada saat kita tidur. Kalau toh sudah ada yang terjadi seperti itu, maka seyogyanya untuk diruqyah. Diruqyah agar jin itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Tanda-tandanya apa ya Pak Ustadz yang paling menonjol begitu kita memang berasa ada gangguan jin di diri kita? Yang pertama, emosi kita tidak terkendali. Yang kedua, malas ibadah. Jadi kalau kita sebentar-sebentar emosi, itu kemungkinan ada jin yang ada di dalam tubuh kita, jin jahat. Yang kedua, untuk ibadah malas. Karena sesoleh-solehnya jin ya tetap bagaimana kita untuk tidak lebih baik daripada jin. Jadi dibikin malas. Kalau ada orang ibadahnya malas, ya kemungkinan itu ada jin itu. Oke, baik. Nah, Mas Diki kesini bareng istri kan? Iya. Ya, boleh saya undang ke bareng sama kita di sini? Boleh. Boleh ya. Baik. Nah, ini dia. Assalamualaikum Ibu. Saya panggil Ibu Irma saja ya. Ya, silakan. Pak Ustadz, ini adalah istrinya Mas Diki. Dia mau meyakinkan lagi apakah penyakit yang dia rasakan ini betul-betul ada faktor sihir atau tidak, gitu kan? Mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan ke Ibu biar Ibu lebih ada pencerahan lagi. Silakan. Ibu mungkin masih kepikiran pada saat Pak Diki itu, mohon maaf saya cerita balik ya, dalam arti mengingatkan kembali. Mungkin masih kepikiran pada saat Pak Diki baru nyakitin Ibu, mungkin selalu kepikiran terus. Iya Pak, itu pasti Pak. Iya. Terus setelah pada saat kepikiran, pusing karena merasa kepikiran dan tidak sampai, bahasanya akan diluapkan dengan apa gitu loh. Satu sisi cinta, satu sisi sakit hati. Jujur Pak, saya masih sakit. Saya merasa tersambar.
saat tahu suami saya menikah dan selingkuh. Tapi setelah suami saya menjelaskan, minta maaf sama saya, mulai sedikit demi sedikit saya mulai mengerti dan memaafin dia secara pelan-pelan. Karena saya ingin keluarga saya utuh. Dan anak-anak saya kan udah pada dewasa. Dan juga kita berumah tangga bukan sebentar, udah 20 tahun. Jadi alasan ibu menerima lagi Pak Diki adalah karena anak-anak. Satu, dan kedua, pengen keluarga kita tuh utuh. Dan saya kan masih sayang sama suami saya. Karena kita nggak terbiasa pisah selama 20 tahun, selalu ada di sisi saya, baik suka maupun duka. Pak Diki, di kesempatan ini saya berharap Pak Diki mengucapkan maaf kepada istri, biar bagaimanapun mungkin rasa kesal yang tadi Pak Ustadz bilang itu bisa membawa alam bawah sadar sehingga sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Maaf atas yang saya lakuin sama kamu selama ini. Itu di luar kesadaran saya. Tolong maafin saya. Dan sejak suami saya kembali ke rumah saya sering sakit kepala. Setiap mau menjelang maghrib, bahkan saya sering teriak-teriak. Coba ibu istighfar, tadi Pak Ustadz juga sudah sampaikan, siapa tahu penyakit itu datang justru dari alam bawah sadar kita, dari rasa sakit ibu, karena biar bagaimanapun kita nggak boleh suzon ya Pak Ustadz ya. Tidak semudah itu juga orang mengguna-guna ibu. Nah, saya cuma bertanya ibu, mohon maaf, ibadahnya di rumah bagaimana, rajin atau tidak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin diperkuat lagi Pak Ustadz ya. Begini Bu, Ibu senantiasa beristighfar, melapangkan hati, benar-benar ikhlas menerima apa yang sudah terjadi, karena sesuatu yang kemarin terjadi kan tidak mungkin kembali lagi. Jadi anggaplah itu ujian walaupun berat, tapi pelan-pelan diikhlaskan dengan menatap masa depan yang lebih baik. Dan Mas Diki juga diingatkan kembali, mungkin pada saat dulu, mohon maaf ya, dulu mungkin pacaran ya, pada saat pacaran diajak ke tempat-tempat yang mengingatkan masa lalu yang bertemunya Mas Diki dengan istri itu yang akan mengembalikan itu dengan dan komitmen Mas Diki untuk tidak akan berbuat seperti itu lagi, pasti istri akan semakin plong bahasanya lah. Nah, untuk ibu sama Mas Diki kalau memang masih sakit itu, di samping tadi ya sebelum tidur sudah dalam keadaan berwudu, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau bisa itu di ruqyah nanti. Mas Diki ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Ustadz? Masih ada waktu. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah saya masih sama istri saya yang kedua ini harus memberi nafkah? Selagi tidak ada kata talak, masih berkewajiban. Maka kan masih kita tahu rumahnya, ya kan? Cari di rumahnya. Istri keluar dari rumah, istri melakukan apa di luar, masih jadi suaminya, masih ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau misal saya mau pisah, itu cara proses cerainya gimana? Hanya mengatakan saja, cari saksi, mengatakan bahwa saya menceraikan kamu. Itu selesai. Kenapa selesai? Karena hanya nikah siri. Ya, tapi harus ada saksi. Apalagi istri melakukan kesalahan besar sebetulnya, meninggalkan rumah, itu kan melakukan kesalahan besar. Cuma kan harus ada ikrar, harus ada ketemunya.
Mas Diki itu. Baik, Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, bagaimana yang harus dilakukan Mas Diki, mungkin juga istri Mas Diki sekarang yang pertama, agar ini tidak terulang kembali, kemudian tetap menjaga keutuhan harmonis keluarga nih Pak Ustadz. Ya. Pertama, cobaan laki-laki itu katanya harta, tahta, dan wanita. Semuanya kalau sudah mendapatkan harta, tahta, ya tinggal godaan terakhir. Dan tadi Mas Diki juga sudah menyampaikan, tergoda itu pada saat ekonomi yang sedang mapan. Gitu kan. Pertama, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau kita sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, maka tanha anil fahsai wal munkar. Sholat 5 waktu itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, berarti sholat kita belum baik, belum benar. Bukan ayatnya yang salah, tapi kita salah dalam menjalankan sholat. Itu yang pertama. Kedua, komunikasi dengan istri harus senantiasa terjalin. Jangan sampai yang sudah kekhilafan atau kesalahan yang sudah dilakukan, jangan sampai membuat luka istri itu tergores lagi. Karena itu pasti menjadi pengalaman hidup yang sangat pahit, yang tidak mungkin mudah dilupakan. Ajak refreshing, ajak ke tempat-tempat yang dulu itu, ya. Dan senantiasa ibu juga menunjukkan bahwa ibu itu benar telah memaafkan itu dengan memperlakukan Mas Diki seperti sebelum terjadi ini, umpama biasanya masakin, bawain makanan, kerja dan lain sebagainya. Iya, jadi jangan sampai diungkit lagi gitu loh. Yang laki-laki juga jangan sampai menunjukkan sikap yang kelihatannya istri itu nanti akan curiga ke arah itu lagi. Sang istri juga jangan sampai ngungkit. Nanti jangan-jangan, jangan sampai seperti itu lagi. Ya, mungkin itu. Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya dan juga tausiahnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat Mas Diki, khususnya buat ibu juga mungkin nggak ada salahnya kita juga mendengarkan tausiah yang baik. Intinya saya juga ikut bantu doa, mudah-mudahan keluarga ibu kembali lagi utuh, kembali lagi harmonis sesuai dengan sedia kala. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami, dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.